Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya untuk sahabat-sahabat warga binaan? Saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat sekalian. Sekalipun perjumpaan kita dibatasi hanya lewat media online, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita, rasa senang kita, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, masih bisa berjumpa di dalam persekutuan ibadah dengan perkembangan teknologi yang hari ini sedang terjadi. Dan saya percaya pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya biarlah kesempatan pada saat ini kita gunakan sebaik mungkin, karena ada saatnya kita nggak memiliki kesempatan seperti yang saat ini kita nikmati. Ada begitu banyak hari-hari, ribuan orang, bahkan jutaan orang hari-hari ini tidak memiliki kesempatan yang sama seperti sahabat-sahabat miliki. Masih diberi kesempatan bisa beribadah, bisa memuliakan nama Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan berapa banyak di luar sana mereka tidak memiliki kesempatan yang sama seperti yang kita miliki hari ini. Itu sebabnya baiklah pada kesempatan hari ini kita gunakan sebaik mungkin. Kita dengarkan firman Tuhan, perhatikan baik-baik firman Tuhan, biar setiap kata dari firman Tuhan yang keluar itu kita taruh di dalam hati kita menjadi rema. Firman Tuhan adalah sesuatu yang memberikan penghiburan buat kita. Firman Tuhan adalah sesuatu yang memberikan kekuatan buat kita. Firman Tuhan adalah jaminan untuk saya dan saudara menikmati kemuliaan daripada Tuhan. Izinkan saya untuk melepaskan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya berterima kasih untuk tim yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kami dari tim Goshen Ministry, kami percaya kehadiran kami bisa menjadi berkat buat sahabat-sahabat warga binaan. Dan saya percaya momentum hari ini adalah momentum di mana Tuhan melawat setiap umatnya. Momentum di mana terjadinya pemulihan, momentum terjadinya kesembuhan, momentum terjadinya keberkatan yang daripada Tuhan. Karena saya percaya di tengah krisis, di tengah goncangan, di tengah bencana, di sana kasih karunia Tuhan semakin dilimpahkan. Di mana ada kegoncangan, berkat Tuhan dinyatakan. Di mana ada kegoncangan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu janji Tuhan buat kita semua. Itu sebabnya izinkan pada saat ini untuk kita dengarkan firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat dari ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalimat pertama dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalimat ini dituliskan oleh seorang yang bernama Petrus. Petrus sedang menyampaikan tentang waktu, bahwa segala sesuatunya sudah dekat. Dia sedang bicara waktu yang memiliki sebuah batasan, di mana segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu memiliki batasan. Apapun juga, semuanya memiliki batasan. Sakit penyakit kita punya batasan, sukses kita punya batasan, kekayaan kita punya batasan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu memiliki sebuah batasan. Jadi Petrus sedang menyampaikan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya waktunya sudah sangat singkat, dan segala sesuatunya ada dalam sebuah batasan apapun juga. Dia sampaikan, kenapa? Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia segala sesuatunya dibatasi oleh waktu. Awalnya manusia hidup sampai 900 tahun sekian, semakin hari semakin lama semakin menurun. Sampai satu ketika Allah menyampaikan bahwa usia manusia hanya 120 tahun. Lantas pemazmur menuliskan usia manusia hanya 70-80 tahun. Ada batasan karena dosa memberikan sebuah batasan.
sehingga kehidupan manusia memiliki batasan-batasan. Jadi Rasul Petrus sedang mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita jalani, semuanya ada batasannya. Dia sedang menyampaikan itu. Apapun juga penderitaan yang saya dan saudara alami memiliki batasan. Sakit penyakit yang saya dan saudara alami memiliki batasan. Kekayaan yang saya dan saudara miliki memiliki batasan. Sekali lagi, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini memiliki batasan. Apapun juga ada batasannya. Segala sesuatu terbatas. Itulah dampak daripada dosa. Tetapi kalimat berikutnya dikatakan dengan batasan itu, dikatakan karena itu kuasailah dirimu. Mengapa? Karena seringkali manusia tidak dapat menguasai dirinya ketika ada sebuah batasan. Ada rasa ketidakpuasan di dalam diri manusia. Ketika seseorang itu dibatasi, apapun juga, ketika seseorang itu dibatasi oleh sakit penyakit, ada perasaan ketidakpuasan di dalam diri. Mengapa saya mengalami sakit penyakit? Ketika kita terbatas dengan keadaan kita mulai komplain dengan situasi yang kita alami. Kita seringkali akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang lepas kontrol, sulit untuk mengendalikan diri kita. Kita lupa bahwa tubuh kita memiliki sebuah batasan. Kita nih dalam kondisi manusia yang fana, dalam keterbatasan. Tetapi seringkali karena keterbatasan itu di dalam diri kita ada muncul ketidakpuasan. Ada muncul yang namanya pemberontakan terhadap diri kita sendiri. Kita komplain dengan situasi yang kita alami. Kita komplain dengan penderitaan yang kita alami. Kita komplain dengan penyakit yang kita alami. Sehingga kita tidak mampu menguasai diri kita karena banyaknya batasan. Seringkali akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang lost control. Dan selanjutnya dikatakan, tetapi justru sebaliknya dikatakan, jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Gitu loh. Jadi buat sahabat-sahabat, kenapa sih Petrus menuliskan hal ini? Padahal kalau kita melihat tarik garis benang merah ke belakang, teman-teman tahu bagaimana perilaku dari seorang yang bernama Petrus. Kita tahu persis Petrus dibesarkan di pinggiran Danau Galilea dengan perilaku yang temperamental, dengan perilaku yang sulit sekali untuk mengendalikan dirinya. Satu ketika dia berani berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi satu ketika dia juga dihardik oleh Yesus, "Hai iblis, mundur ke belakang." Satu ketika dia berani berkata, kalau engkau itu guru, kalau engkau itu Tuhan, undang untuk dia berjalan di atas air, dan dia berjalan di atas air. Tetapi di sisi lain dikatakan oleh Yesus, hai engkau orang yang tidak percaya, ketika dia hampir tenggelam. Di lain sisi dia pernah melihat bagaimana Yesus dipermuliakan di atas gunung Tabor. Dan dia benar-benar mengenal ada Musa dan ada Elia. Dan dia berkata bahwa kita akan mendirikan 3 kemah di tempat ini. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk Yesus. Begitu excitednya, begitu bersemangatnya. Dan dia ingin nikmati terus hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, kemuliaan Tuhan. Di sisi lain dia menjadi pribadi yang sangat takut. Ketika seorang budak berkata kepada dia, bukankah engkau juga salah satu dari pengikut Yesus? Dia berkata tidak. Dan dia mulai menyangkal Yesus, bahwa Yesus adalah gurunya, bahwa Yesus adalah sahabatnya. Di lain sisi dia berani mengambil pedang dan dia memotong salah satu imam, telinga daripada imam putus. Begitu berani. Di lain sisi dia juga takut dan dia akhirnya meninggalkan Yerusalem. Rekan-rekan sekalian, ini membuktikan bahwa keberadaan hidup manusia yang seringkali tidak konsisten, keberadaan hidup manusia yang seringkali tidak stabil karena situasi keadaan menekan seseorang sehingga orang itu mengakibatkan tidak stabil. Emosinya tidak stabil. Di sisi lain
begitu yakinnya dengan Yesus, di sisi lain dia begitu takutnya, di sisi lain dia begitu berani untuk menghadapi segala sesuatu, di sisi lain dia takut juga menghadapi seorang budak kecil. Di lain sisi dia begitu percaya, tetapi di lain sisi dia mulai mengalami yang namanya kekhawatiran. Siapapun juga punya pengalaman sama seperti Petrus. Di lain sisi kita begitu yakin akan pemeliharaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, tetapi di lain sisi kita pernah merasa yang namanya khawatir dan takut. Kita memiliki pengalaman yang tidak jauh berbeda dari seorang yang bernama Petrus. Tetapi yang menarik perhatian buat saya, justru Petrus menyampaikan hal ini. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sekali lagi, ini kalimat yang sangat kontradiksi dari perilaku kehidupan sebelumnya. Ini menjadi bertolak belakang, sesuatu yang sangat bertolak belakang. Seorang yang bernama Petrus lantas dia menyampaikan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ini bertolak belakang dari perilaku kebiasaan dari seorang yang bernama Petrus, yang temperamental, yang seringkali meledak-ledak, yang sekarang lagi seringkali sulit untuk dikontrol, suka tidak diketahui, tiba-tiba dia menyampaikan sesuatu sekonyong-konyong tiba-tiba. Tetapi satu ketika dia menuliskan ayat ini, buat saya menarik. Ada apa dengan seorang yang bernama Petrus? Yang kita tahu latar belakang dia seorang yang temperamental, seorang yang garang, seorang yang sulit untuk dikendalikan. Tetapi di sisi lain dia seorang yang penakut. Dan di akhir dari sebuah perjalanan kehidupan dan pelayanan seorang bernama Petrus, dia menuliskan hal ini. Karena itu, kuasailah dirimu supaya engkau tenang dan engkau dapat berdoa. Buat saya ini menarik sekali. Ada apa sebenarnya dengan Petrus? Apa yang membuat seorang yang bernama Petrus mengalami transformasi kehidupan? Dia mengalami sebuah perubahan kehidupan. Padahal kita tahu 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Dia pernah melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Dia pernah melihat Yesus memecahkan dari 5 ketul roti 2 ekor ikan. Dia bisa melihat membagikan kepada ribuan orang. Dia pernah melihat bagaimana Yesus membangkitkan seorang yang bernama Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dia pernah melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta. Dia pernah melihat Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Dia pernah melihat Yesus menyembuhkan seorang perwira. Dia pernah melihat perkara-perkara yang ajaib dan besar, yang luar biasa, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di waktu-waktu sebelumnya dia belum pernah melihat. Tetapi ketika dia berjalan bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun, dia melihat sesuatu yang sangat fenomenal, sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, di depan mata kepalanya, dia melihat apa yang dialami oleh Yesus. Dan Yesus mulai ditangkap di Taman Getsemani, dibawa kepada sebuah batu trotoar. Di sana dia diikatkan, dia dicambuk, dianiaya, ditelanjangi, diludahi, dipukul. Setelah itu dia harus memikul salib dari Litostrotos, Gabata, Via Dolorosa sampai kepada Golgota. Dia melewati sebuah peristiwa yang sangat tragis di depan mata seorang bernama Petrus. Yang pada akhirnya Petrus mengambil sebuah keputusan. Dia meninggalkan Yerusalem dan dia kembali kepada kehidupannya di Galilea sebagai seorang nelayan kembali. Bahkan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus mengunjungi Petrus dalam kondisi sebagai seorang nelayan dan tanpa mengenakan pakaian. Yesus menjumpai, bahkan sampai satu ketika Yesus memanggil Petrus secara pribadi. Dia menyampaikan, Kefas atau Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berulang kali Yesus menyampaikan, mengutarakan hal ini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata, Tuhan engkau tahu, Tuhan engkau tahu. Sampai satu ketika Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus menangis sampai 3 kali. Yesus menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Dan begitu luar biasa. Dan pesan yang daripada Yesus, dia berkata, Petrus, jangan tinggalkan Yerusalem.
menjadi tantangan buat Petrus secara pribadi. Untuk sebagian orang, Yerusalem adalah tempat kemegahan daripada bait Allah. Untuk sebagian orang, Yerusalem adalah tempat yang menyenangkan. Untuk sebagian orang, Yerusalem adalah tempat kebanggaan. Tapi tidak untuk seorang yang bernama Petrus. Tidak untuk murid-murid Yesus. Tetapi menjadi pertanyaannya satu ketika Yesus berkata, sebelum dia naik ke surga, Yesus meninggalkan pesan kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Padahal sebagian besar dari murid-murid bukan berasal dari Yerusalem. Murid-murid berasal dari daerah pinggiran Danau Galilea, berasal dari Kapernaum, berasal dari pinggiran Tiberias. Murid-murid berasal dari daerah yang jauh daripada Yerusalem. Tetapi menjadi pertanyaan, mengapa Yesus memerintahkan mereka jangan tinggalkan Yerusalem? Sekali lagi, buat Petrus, Yerusalem bukan tempat kebanggaan. Buat Petrus, Yerusalem bukan tempat menyenangkan. Buat Petrus, Yerusalem adalah tempat yang menakutkan. Buat Petrus, Yerusalem adalah mimpi buruk. Buat Petrus, Yerusalem adalah tempat yang mengerikan. Tangisan buat Petrus karena dia melihat sahabatnya, dia melihat gurunya dianiaya, ditelanjangi, disiksa. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Itu sebabnya ada alasan untuk Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Karena Petrus tahu kalau aku kenal dia, maka aku juga punya pengalaman yang sama seperti Yesus, ditangkap, dianiaya, dicambuk. Bahkan mungkin dia harus digantungkan. Sehingga Petrus menyangkal. Dia kan tidak kenal. Kenapa? Petrus tahu konsekuensi yang harus dia terima. Tapi sekali lagi buat saya sampaikan pada hari ini untuk sahabat-sahabat, kita mungkin punya pengalaman yang sama seperti Petrus. Ada kalanya kita begitu berani, ada kalanya kita begitu yakin dengan iman kita, ada kalanya kita begitu bersemangat untuk ibadah. Tapi ada kalanya kita mungkin hari-hari mulai lemah, hari-hari mulai kehilangan harapan. Hari-hari mungkin kita mulai menyerah dengan situasi keadaan. Dengar berita baiknya hari ini. Tempat di mana yang kita takutkan, di sanalah Tuhan ingin melakukan sesuatu yang ajaib. Itu sebabnya Yesus menyampaikan kepada Petrus, jangan tinggalkan Yerusalem. Petrus gak komplain, guru, Yerusalem itu tempat yang menakutkan. Tidak. Dia dengar baik-baik. 10 hari di mana Petrus dengan rekan-rekannya ada di loteng Yerusalem bersama 120 murid-murid. Petrus berdoa bersama-sama. Di tengah tekanan, di tengah berita yang menakutkan bahwa tentara Romawi dan para ahli-ahli Taurat mencari murid-murid Yesus karena mereka telah mencuri mayat daripada Yesus, sehingga mereka menjadi target dari pencarian DPO, daftar pencarian orang. Murid-murid justru di tengah tekanan, di tengah perburuan yang diterima oleh mereka, justru mereka tetap tinggal di loteng Yerusalem. Bahkan di sana mereka berdoa 10 hari yang mengubahkan hidup mereka. Dan di sanalah mereka mengalami sesuatu yang belum pernah mereka alami. Mereka mengalami arti kuasa yang tidak terbatas itu. Ada pengurapan Roh Kudus turun atas mereka yang membuat mereka akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang kembali konsisten, menjadi pribadi-pribadi yang berani. Mereka mampu melampaui setiap batasan perasaan. Mereka mampu melampaui setiap batasan pikiran mereka. Mereka menjadi pribadi yang berani. Bukan berani dengan kekonyolan mereka. Mereka berani memberitakan tentang keselamatan. Mereka berani berkata tentang Yesus. Mereka berani bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Mereka berani melakukan tanda-tanda ajaib. Mereka berani melakukan kebenaran. 10 hari yang mengubah pribadi daripada Petrus. Itu sebabnya dia berani menuliskan, kuasailah dirimu
jadilah tenang supaya kamu berdoa. Petrus menuliskan hal ini karena dia sudah mengalami di tengah ketakutan, di tengah kepanikan, di tengah kecemasan, di tengah kekhawatiran, di mana dia mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Tapi dia mengambil waktu yang terbaik. Dia duduk diam selama 10 hari, dia berdoa meminta kuasa yang tidak terbatas itu turun atas hidup mereka. Dan keluar dari loteng Yerusalem, Petrus dengan gagah berani memberitakan tentang pertobatan. Petrus dengan gagah berani memberitakan tentang keselamatan dan melakukan tanda-tanda ajaib. 10 hari yang mengubah seorang yang bernama Petrus dengan rekan-rekannya. Kekuatan orang percaya terletak di dalam doa. Buat rekan-rekan sebagai warga binaan, ada banyak waktu engkau di kamar. Gunakan waktu itu untuk engkau menikmati kuasa yang tidak terbatas itu. Menikmati arti kehadiran Tuhan. Sehingga ketika engkau dibebaskan, ketika engkau keluar dari lembaga pemasyarakatan, keluar dari rutan, engkau menjadi pribadi yang tegap, berdiri kokoh, tegap melihat masa depan, melihat sebuah kepastian, melihat jalan keluar daripada Tuhan Yesus, melihat pemulihan, melihat pertolongan, melihat keajaiban. Tidak hanya engkau melihat tetapi engkau mengalami, tidak hanya engkau mengalami tetapi engkau menceritakan, menyaksikan kepada orang-orang lain. Orang-orang lain akan terpesona, terkagum bahwa ternyata ketika teman-teman ada sebagai warga binaan di mana engkau sedang diproses oleh Tuhan dan engkau mengalami sesuatu yang belum pernah engkau alami di kamarmu, engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika engkau dibebaskan, engkau akan ceritakan arti sebuah kehadiran Tuhan, engkau ceritakan arti pemulihan, engkau ceritakan arti sebuah perjumpaan dengan Tuhan, engkau menceritakan betapa berharganya kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan membawa, tidak hanya engkau dipulihkan, tetapi engkau akan membawa pemulihan kepada keluargamu. Engkau akan membawa pemulihan kepada sahabat-sahabatmu. Engkau akan menyuarakan suara kebenaran. Engkau akan bercerita tentang arti keyakinan iman. Engkau berbicara arti sebuah pengharapan. Engkau berbicara arti kehadiran Tuhan. Engkau akan berbicara hal-hal ilahi. Kenapa? Karena engkau sudah mengalaminya. Sama seperti Petrus yang sudah mengalami lebih dahulu, sehingga dia berani dengan lantang. Dan saya percaya hari-hari ini mata Tuhan sedang tertuju buat sahabat-sahabat sebagai warga binaan. Dimanapun sahabat sedang berada, saya mau katakan hari ini mata Tuhan sedang tertuju kepadamu. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, dan supaya engkau berdoa. Di dalam tinggal tenang, di sana letak kekuatan kita. Kuat apa? Kuat menghadapi tantangan hidup, kuat mengalami tekanan-tekanan hidup. Kenapa? Karena engkau telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemenang, menang atas segala sesuatunya, menang atas tekanan, supaya engkau menyampaikan kemuliaan Tuhan, engkau menyampaikan kuasa yang tidak terbatas, engkau menyampaikan kasih Tuhan, engkau menyampaikan sesuatu yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Dengar berita baiknya, Tuhan sedang menunggu. Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu. Tuhan mau memakai hidupmu menjadi alat di tangan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang memilih warga-warga binaan. Hari ini saya yakin sekali mata Tuhan sedang tertuju. Kenapa? Karena satu orang warga binaan bertobat, saya mau katakan, engkau akan membawa dampak yang sangat besar di luar sana. Akan begitu banyak ribuan anak muda akan mengalami pertobatan. Melihat engkau bertobat, melihat engkau mengalami perubahan, akan banyak orang-orang juga terpesona, terkagum bahwa sungguh Tuhan sudah melakukan perkara yang ajaib lewat hidupmu. Sehingga banyak orang yang akan dipulihkan lewat hidupmu. Biarlah hari ini menjadi momentum untuk teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.